Kisah Nabi Ayub alaihissalam yang begitu sabar saat diuji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Nabi Ayub diutus Allah untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan zikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut membuat iblis iri hingga meminta izin pada Allah untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Oleh rencana iblis, Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Semakin hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah hingga akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya, masyarakat bersimpati. Namun karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauh dan mengucilkannya. Bahkan warga mulai meminta Nabi Ayub dan istrinya pergi karena khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub menular. Hanya istrinya, Siti Rahmah, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka dan duka. Keduanya pun akhirnya meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun hari demi hari, penyakit Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan menyaksikan suaminya yang sangat menderita. Ia berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sambil berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan." Nabi Ayub pun kemudian tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat payah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan tipu muslihatnya, iblis menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub yang seolah sudah tidak ada harapan lagi. Iblis hampir berhasil membuat Siti Rahmah berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Ketika memanggil istrinya beberapa kali, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban dari istrinya tersebut. Nabi Ayub pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Ia pun berjanji bahwa jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya hingga 100 kali. Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Allah mengabulkan doanya dan berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah." Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan minum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh, bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah. Tak berapa lama, istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah kaget Siti Rahmah karena yang berada di rumahnya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal. Ia pun bertanya, "Siapa kamu? Di mana suamiku?" Nabi Ayub kemudian menjawab, "Akulah suamimu, Allah telah menyembuhkan penyakitku."
Siti Rahma tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, akan tetapi ia bahagia dengan keadaan suaminya yang sekarang ini. Ia pun kemudian berlari dan menjatuhkan diri di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa bersalah karena sempat berniat untuk meninggalkan suaminya. Nabi Ayub pun memaafkan kesalahannya. Karena telah berjanji untuk mencambuk istrinya yang telah kembali, ia pun memberitahukan perihal tersebut kepada istrinya. Siti Rahma ternyata tidak keberatan untuk menerima hukuman tersebut. Sebelum Nabi Ayub menghukum istrinya, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuknya dengan 100 helai rumput. Allah memberikan imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah kemudian mengembalikan kekayaan Nabi Ayub karena keuletannya bekerja. Meski telah menjadi kaya kembali, Nabi Ayub telah baik hati dan suka menolong. Nabi Ayub ditemani sang istri terus melanjutkan dakwah menyebarkan ajaran agama Allah. Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seluruh umat manusia mengenal beliau sebagai sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan harta benda, menderita sakit yang berkepanjangan, bahkan kehilangan nyawa anak-anak beliau, namun itu tidak dapat meruntuhkan benteng keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Justru sebaliknya, semua itu semakin menambahkan cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Di negeri tempatnya berpijak, beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya lagi dermawan. Harta yang melimpah ruah, rumah dan gedung-gedung indah yang dimilikinya, perhiasan emas dan perak, serta tanaman dan hasil bumi yang dihasilkannya tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru beliau dan keluarga, istri dan anak-anaknya selalu membantu orang-orang fakir yang miskin, anak-anak yatim dan janda-janda tua yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat yang meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub, pulang dengan tangan hampa. Tidak heran apabila seluruh orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Sanjungan tersebut tidak hanya datang dari golongan manusia, bahkan para malaikat pun turut memuji amal saleh yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang sangat kuat keimanannya. Iblis merasa cemburu dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap kekuatan iman Nabi Ayub. Iblis berusaha merayu Nabi Ayub agar meninggalkan perintah Allah, namun hal tersebut pun tidak berhasil. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari kisah Nabi Ayub, belajar sabar menghadapi ujian. Sampai jumpa di video berikutnya.